Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton, dan di video kali ini saya akan mereview dan memperkenalkan produk dari Molar, yaitu kabel tis dari Molar ya. Ini nilon kabel tis dari Molar. Nah, di sini kita punya banyak sekali varian ya. Untuk ukurannya sendiri itu ada 13 ukuran ya yang bisa kalian pilih. Jadi untuk video kali ini saya akan memperkenalkan pada kalian untuk kabel tis ini karena saking banyak varian dan juga ukurannya, jadi saya akan bahas satu-satu dari yang paling kecil sampai yang paling besar ataupun yang panjang juga. Untuk info, dari paling kecil itu dari ukuran 100 mili, yang paling besar itu sampai 1000 mili ya, 10 cm sampai 1 meter ya untuk panjangnya. Jadi di sini saya akan tunjukkan aja untuk kemasannya sendiri seperti ini ya. Nanti yang kalian dapatkan bungkusnya itu mendapat 100 piece ya, 100 piece kabel tisnya sendiri. Nah, untuk modelnya seperti ini ya, bisa kalian lihat jadinya nilon dengan ukuran yang bisa kalian pilih sendiri ya. Dan di sini juga untuk varian yang paling kecil ya, yang ukuran 2,5 ya, di sini kan kalian lihat ya, ukuran ada 2,5 kali 100 ya. Ya, yang ini 2,5 mili itu dari tebalnya, dikali 100 itu dari panjangnya ya. Oke, menunjukkan ketebalan dari kabel tisnya sendiri, dan 100 itu menunjukkan varian dari panjang si kabel tisnya sendiri. Jadi kabel tis ini pertama digunakan untuk mengikat ya, dan sangat banyak kegunaan dari kabel tis ini ya, mengikat kabel ataupun yang lain ya. Sekarang banyak banget untuk kegunaan kabel tis yang dipakai ya, yang intinya itu untuk mengikat sih. Inti utamanya sih hanya untuk mengikat, tapi kan untuk mengikat apa aja ya banyak ya. Jadi kita akan sedikit untuk pengetesan seperti apa sih kabel tis ini digunakan ya. Dan mungkin masih banyak lagi ya, malah ada life hack itu yang dari kabel tis dipakai untuk mengencangkan bodi bodi mobil ya, yang renggang ya, bisa ya, bisa banget. Dan kalian juga bisa pilih ukuran-ukuran yang bisa kalian gunakan di sini. Oke, tidak lama-lama, dari kemasan seperti ini ya. Dari bagian atas itu ada ukuran 2,5 mili kali 100 mili ya, 2,5 kali 100 mili. Quantity itu 100 piece semua ya. Untuk tiap paknya itu kuantitinya sampai 100 piece. Nilon material extra strong ya, bisa sampai 8 kilo ya untuk kekuatannya sendiri. Tiap ukuran itu ada nilai kekuatannya masing-masing. Dan ukuran 2,5 itu ada dari ukuran 100 sampai 200 mili. Dia ada 6 warna yang bisa kalian pilih ya. Untuk sementara ini yang ukuran 100 sampai 200 ya, 200 mili itu dari warna putih, hitam, merah, hijau, biru, dan juga kuning ya. Jadi kalian bisa pilih tuh warna-warna yang kalian sukai. Tapi untuk warna tersebut hanya di ukuran 2,5 mili dan panjang dari 100 sampai 200 mili aja. Untuk yang lainnya di atas 200 itu yang 3,5 ya, itu warnanya hanya warna merah dan juga hitam aja. Nah, untuk info yang hitam itu seperti ini. Nah, ini yang warna hitam ya. Oke, saya kasih tahu ukuran apa aja yang ada di sini. Pertama, yang paling pendek itu yang 100 mili yang tadi sudah saya jelaskan. Ada ukuran yang 150. Nah, 150 itu ada dua ukuran ya. Pertama, di sini ada yang 2,5 mili, ada juga yang 3,5 mili ya. Ukuran 3,5 mili ya. Jadi panjangnya sama tapi ketebalannya itu berbeda ya, lebar dari kabel tisnya itu berbeda. Ini yang 2,5, ini yang 3,5. Lalu setelah itu setelah 1,5 itu 200 ya, ataupun 20 cm. Itu ada juga ukuran 2,5 dan juga 3,5 ya. Jadi yang berwarna itu yang kecil, yang 2,5 ya. Yang warna yang 3,5 itu hanya hitam dan juga putih ya. Ini ada dua ukuran juga, yang ukuran 100 mili ya, seperti ini.
Lalu setelah itu dari ukuran 200 ke 250 ya. Ukuran 250 juga kita ada dua jenis ya. Lebarnya itu ada yang 3,5, ada juga yang 4,8 mili. Seperti ini ya. Ada yang 2,5 dan juga 4,8 mili. Ya, kalian bisa pilih dan juga sesuaikan dengan kebutuhan tentunya ya. Itu yang 250. Habis 250 kita langsung ke 300 ya. Nah, yang 300 juga ada dua ukuran juga. Dari 3,5 mili dan juga 4,8 mili ya. Sama ya. Jadi ada yang lebar, ada juga yang kecil ya. Ada yang 3,5 dan juga 300. Dan ini bebannya beda-beda ya. Tadi maaf, untuk yang 2,5 itu di 8 kilo ya. Lalu ke 3,5 itu di 16 kilo ya. Jadi beban itu tergantung dari lebarnya. Jadi mau yang panjang berapapun, kalau lebarnya di 3,5 itu bebannya sampai 16 kilo. Nah, kalau yang 4,8 itu di 22 kilo. Oke ya, untuk itu sudah jelas. Dari yang 300 kita langsung lari ke 400. Yang 400 itu hanya satu ukuran, ukurannya 4,8 karena dia udah lebar dan juga gede ya, panjang ya, harusnya yang gede juga untuk mengimbangi dari kekuatan dan juga daya ikatnya. Ini panjang 40 cm, ukurannya hanya di 4,8, warnanya itu hanya hitam dan juga putih. Setelah itu kita lanjut ke 400 langsung ke 500 ya. Ini setengah meteran ya panjangnya. Ukurannya itu 7,6 mili ya. Dia udah lebar lagi, lebih lebar lagi. Dengan kekuatannya itu bisa sampai 55 kilo. Setelah itu dari yang 500 kita langsung ke 550. Nah, 550 itu dia lebih lebar lagi. Lebarnya dia sampai di 8,8 mili. Nah, dia seperti ini. Panjangnya 550 ya, 55 sentian ya. Nah, kekuatannya bisa sampai 85 kilo. Saya bergelantungan kayaknya bisa kuat ya. Dan di sini paling panjang itu ada yang 1 meter ataupun 1000 mili ya. Panjangnya 1 meter. Lebarnya sama seperti yang 550 itu di 8,8 ya. Dengan kekuatan itu bisa sampai 85 kilo. Nah, oke, jadi untuk jenis-jenisnya semoga sudah bisa dipahami dan kalian bisa cek langsung aja ukurannya di link pembelian di bawah ya. Nah, banyak banget ukuran-ukuran yang bisa kalian pilih dengan sesuaikan aja dengan kebutuhan pastinya. Dan juga warna yang bisa kalian pilih juga. Dari yang 2,5 itu ada 6 warna yang bisa kalian pakai. Lalu untuk yang 3,5 ke atas itu hanya ada 2 warna, hitam dan juga putih ya. Oke, jadi seperti itu aja. Dan mungkin kita akan sedikit untuk pengetesan ya. Dipakai untuk apa aja sih untuk kabel di sini, dan langsung aja ke tempat prakteknya. Oke, jadi untuk pertama, nah di sini kan biasanya kan sering banget ya menggunakan kabel yang berantakan ya, ataupun untuk merapih-rapihkan kabel yang di instalasi kita biasanya kan yang bercerai-berai ya, seperti ini kita satukan dengan kabel di sini. Nah, tinggal kita sesuaikan ya dengan kebutuhan ukuran-ukurannya. Misalkan saya ingin mengikat satu buah kabel ini yang dia cukup berantakan ya, kalau misalkan digeletakkan seperti ini aja. Nah, ini kalau misalkan kita udah jarang pakai ya, kabel colokan seperti ini udah jarang pakai, udah tinggal kita ikat aja, sesuaikan dengan ukurannya. Nah, kalau ini di sini kurang sampai. Nah, ada suatu trik yang biasanya ya kita pengennya buat ngikat panjang seperti ini.
tapi nggak nyampe ya, tapi punya cuma satu ukuran. Kita bisa sambung ya, untuk kabel tis itu kita bisa sambung. Keunggulannya ya, kita tinggal satukan aja kabel tisnya seperti ini, masuk. Nah ini udah kuat ya. Setelah itu kita tinggal tambahkan aja seperti ini. Jadi kalian tidak harus membeli semua ukuran yang ada ya. Kalaupun yang dibutuhkannya berapa mili aja, berapa senti aja udah. Nah ini udah kuat banget, dan juga lebih rapi ya. Yang pastinya sudah bisa banget digunakan. Ini sambungnya seperti ini aja, tinggal masuk seperti ini. Nah klik ini dia udah kuat banget. Setelah itu tinggal kita ikat seperti ini aja. Sudah lebih rapi dan lebih enak ya, terus bisa kita simpan. Dan ada satu yang kita sering lihat ya, mungkin di luaran ya, kalau di sini jarang kayak orang pakai kabel tis itu untuk ngikat durian ya. Di sini kebetulan karena ada durian juga, kita dikirimin dari orang ya. Nah, jadi di sini ada durian nih. Dipakai untuk apa sih kabel tis untuk durian? Nah, kalau di luaran negeri sana sering banget yang namanya durian itu diikatnya pakai kabel tis. Nah, durian kan biasanya ketika sudah matang dia akan merekah ya. Nah, kalau udah merekah itu harus segera dimakan ataupun langsung dibuka aja gitu ya. Tapi kan kalau untuk dijual ataupun yang lain kan harus menunggu pelanggan ataupun pembeli dulu, baru kita buka ya. Nah, untuk menjaga agar si duriannya itu tidak merekah, tidak mudah merekah ya, pada saat di pohon ataupun pada saat perjalanan pengiriman ya, kita ikat. Biasanya kadang ada yang ikatnya pakai karet ya, ada juga yang pakai tali rapia ya. Nah, untuk kabel tis juga bisa. Nah, kita tinggal sesuaikan aja ukurannya dengan duriannya. Nah, saya akan demokan sedikit ya. Kalau misalkan di sini kan ada durian. Nah, cuma di sini belum merekah. Saya akan coba buka dulu. Nah, seperti ini. Saya akan ilustrasikan ketika dia terbuka ya. Nah, untuk jenis-jenis durian seperti yang lumayan ada grade-grade-nya ya, yang bagus-bagus seperti itu biasanya lebih mudah terbuka. Nah seperti ini dia mudah banget terbuka. Nah seperti ini ya, dia kan mudah kebuka tuh. Nah ini udah kebuka seperti ini. Nah untuk menghindari ya terbukanya ataupun kontaminasi dari luar seperti semut ataupun terkena cuaca ataupun hawa, itu kan akan merubah rasa dan juga teksturnya mungkin ya. Nah, kita akan coba ikat. Kita sesuaikan dengan panjangnya ya. Sesuaikan dengan panjang yang dibutuhkan. Jika kurang ya bisa lebih. Nah seperti ini kita ikat aja, karena si durian itu ada memiliki duri, jadi dia lebih mudah untuk diikatnya. Nah, seperti ini belum saya kencangkan ya, tinggal seperti ini aja. Dia akan langsung nutup lagi dan susah dibuka lagi. Lalu kita pakai yang lebih panjang lagi, ataupun bisa disambung misalkan seperti ini di bagian tengahnya. Ini kebetulan aja ya. Nah, ini bisa juga sebagai gantungan juga ya, ketika di bawah itu lebih
mudah, tinggal disambungkan aja. Misalkan kita ada 2 durian, saya pakai yang gede. Mantep banget. Untuk mengikat durian, apalagi durian yang super ya, jangan pakai tali rapi ya, pakainya ini biar lebih keren, lebih bernilai juga harganya. Bisa ditalikan, diikatkan juga, jadi kan bisa untuk membawa juga lebih mudah. Si duriannya juga dia tidak mudah merekah juga ya, karena seperti ini ya. Tuh. Tadi udah dibuka ya, misalkan kalian beli terus mau dicoba dulu terus mau diikat ya. Nah, ada yang biasanya kan seperti itu ya, kalau langsung dibawa takutnya kena zong ataupun yang lain. Nah, kalau ini harus dibuka dulu dan juga itu, nah udah tinggal dirapihin lagi aja. Kalau misalkan penjual duriannya itu tidak punya tepak khusus ya, nah kalau ini tinggal ditutup lagi jadi lebih aman. Seperti enak ya, seperti kayak gini aja. Kadang kan bawa oleh-oleh durian kalau ditepak sama di kayak gini kan beda ya, lebih sensasinya beda lah. Kalau ditepak kan seperti beli di supermarket bekas dibuka, nah ini lebih mantap lagi. Dan satu lagi ya, untuk kalian yang pengen pakai ulang ya, buat kalian yang sudah pakai tapi eman lah daripada dipotong, nah kita congkel pakai obeng min seperti ini, kita tarik aja. Nah, ini kita bisa pakai lagi, bisa dipakai ulang. Ini masih berfungsi dengan baik dan tentunya masih kuat banget, Dan kita akan coba ke tempat lain untuk pengetesan dari kabel tis ini. Oke, kita akan coba tes untuk mengangkat galon ya. Pertama kita pasang dulu di sini. Lalu kita selipkan satunya lagi. Ini ukuran 400 mili. Nah, kita angkat. Nah, ini posisi sini ya. Tes seperti ini, seperti apa kekuatan penguncinya. Dia masih terangkat dan sangat bisa dengan beban yang cukup berat. Seperti ini. Dan benar ya, dia masih bisa kuat untuk mengangkat galon. Cuma bukan itu, kita hanya untuk mengetes seberapa benarkah dia sampai 22 kilo ya. Ini galon aja kan lumayan ya, mungkin di 19 kiloan dan masih bisa untuk mengangkat sebuah galon. Dan ada lagi satu terakhir. Nah, bisa juga kita pakai untuk ngikat dus ataupun peti ya, seperti ini. Penggantinya tali ya. Kalau tali rapia kan cukup mudah sobek ya ataupun putus. Nah, daripada tidak ada tali yang khusus untuk ininya, kita bisa menggunakan kabel tis ini. Caranya mudah, sama seperti pada umumnya ya. Tinggal kita lingkarkan aja, posisinya disesuaikan ya, seperti ini. Nah, jika tidak sampai seperti ini, kalian bisa sambung menggunakan kabel tis yang lain. Nah, ini 1 meter kan terlalu itu ya, terlalu panjang, panjang banget. Kita ambil yang 500 ya, yang 50, ambil yang 55. Ini 55 cm, kita sambung jadi satu, lalu kita ikatkan seperti ini. Nah, ini pas banget nih posisinya. Kunci bagian bawahnya tinggal kita kencangkan juga. Ini ya, tinggal dikencangkan aja. Jadi satu lagi untuk bagian ujungnya, sama seperti di awal, kita sambungkan dulu. Lalu kita ikatkan.
Nah, ini sudah sisa. Jika kurang tinggal tarik-tarik aja ujung-ujungnya. Sudah bisa jadi alat pengikat dus ataupun peti ataupun yang lainnya ya. Tuh. Seperti ini, kuat dan tentunya lebih gampang. Nggak perlu ikat-ikat, nggak perlu tarik-tarik lagi. Pakai ini aja, tinggal dimasukin. Oke, jadi sudah lihat ya untuk hasil dari pengetesan kabel tis tadi ya. Mungkin itu seberapa contoh ataupun sampel. Kita hanya untuk mengetes seberapa kuat dan juga ya pastinya kalian sudah tahu lah fungsi dari kabel tis ini untuk apa aja. Dan untuk variannya kalian bisa tinggal pilih aja mau warna apa, mau ukuran panjang dan juga berapanya, bisa langsung pilih aja. Dan sekian untuk video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.